Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Kasih. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pula dengan Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar putranya yang masih kecil ini? Udah bubuk. Alhamdulillah sehat dan semua sudah bubuk Bu. Ini makanya kita Ya, bisa ngobrol-ngobrol seperti ini Bu. ya. Ini Bu Novi tadi Bu Novi sempat WA ke saya, katanya ingin ada yang mau disampaikan, ada yang mau diobrolin. Bisa cerita ini Bu Novi ke saya. Iya nih Bu, saya ada sedikit problem nih, jadi saya ingin cerita sama Bu si begini Bu. Akhir-akhir ini di sekolah saya itu Bu, itu kan sedang ada beberapa kegiatan ya Bu. Nah kegiatan itu tuh menuntut semuanya untuk cepat selesai gitu Bu, dan waktunya berbarengan. Seperti yang pertama, di sekolah saya karena sedang ada kegiatan SMK Pusat Keunggulan ya Bu, jadi kami harus mengadakan kegiatan workshop, kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, sedangkan Bapak Ibu guru kan juga tugas utamanya mengajar ya Bu. Belum lagi ini Bu, di bulan ini kan ada PAS ya Bu. Kami Bapak Ibu guru juga masih harus berkutat membuat soal untuk PAS Bu. Nah, masalah saya itu Bu, saya itu kadang-kadang seperti bingung memanajemen waktunya Bu. Yang terpenting memang tugas kita sebagai pendidik adalah masuk kelas dan mengajarkan anak didik ya Bu. Tapi di sisi lain Bu, tugas kita sebagai guru di sekolah kan juga tidak hanya masuk di kelas. Nah, itu yang kadang-kadang membuat saya jadi tidak fokus Bu. Wah, sepertinya ini lumayan banyak sekali yang sedang Ibu lakukan di sekolah ini. Selain Iya, tugas mengajar, Ibu juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang lain, membuat soal tadi ya, iya, PAS, juga ada betul Bu. kegiatan-kegiatan yang lain ya. Oke Bu, mungkin kalau saya boleh bertanya ini, kira-kira apa sih tujuannya Bu Novi untuk pembicaraan kita kali ini? Oke. Tujuan saya berbicara dan curhat dengan Bu Kasih ini Bu, saya tuh pengen punya masukan dari orang lain Bu, supaya saya itu tahu loh yang saya lakukan ini nantinya sudah betul belum ya, seperti itu Bu. Iya, jadi Bu Novi ingin mencari solusinya ini ya Bu ya. Iya Bu. Hmm, kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira situasi yang ideal seperti apa sih yang Bu Novi harapkan? Kalau saya sih Bu, pengennya itu Bu, saya yang jelas tetap fokus dengan kegiatan mengajar dan kegiatan lain itu tetap bisa selesai tanpa mengganggu kegiatan mengajar di kelas Bu, karena kita kan tanggung jawab terhadap peserta didik kita gitu. Nah yang paling penting itu Bu kalau saya Bu, jadi mengajar jalan, kegiatan yang lain juga jalan sebagaimana mestinya. Iya, berarti Iya, Bu Novi ini ingin sekali nanti ketika saatnya mengajar, Bu Novi juga bisa mengajar. iya, Tetapi nanti bisa juga fokus Bu. pekerjaan-pekerjaan lain juga bisa terselesaikan, begitu ya Iya Bu Novi betul ya? Bu, betul. Nah, untuk mencapai yang Ibu inginkan tadi itu kendalanya kira-kira apa ini Bu Novi? Kendalanya kalau saya kadang-kadang di waktu ya Bu, atau mungkin karena kita itu kalau sudah sampai rumah kan pegang kerjaan juga sulit gitu Bu, jadi semua pengennya tuh dikerjakan selesai sesuai dengan waktunya gitu Bu. Jadi pekerjaan sekolah nanti juga diselesaikan di sekolah, Iya ketika di pengennya gitu rumah Bu, juga iya, kita juga iya berbagi dengan keluarga tentunya ya Bu keluarga, Novi ya. betul Bu, Apalagi masih punya anak yang punya kecil-kecil ini juga bayi Bu ya. perhatian dengan ibundanya, iya. Iya. Hmm, berarti kalau
ini dibuat skala ya Bu ya, Novi ya. Bu Novi, kalau skala 1 sampai 10 kira-kira ini kondisi Bu Novi sekarang itu ada di level nomor berapa ini kira-kira? Kalau posisi sekarang ini Bu, level saya baru mungkin ada di sekitar 5 sampai 6 Bu. Baru segitu ya. Iya Kalau Bu. kalau harapannya ini kira-kira Bu Novi mau mencapai level berapa? Ya mungkin harapan saya ada di level 8 atau 9 ya Bu. Oke. Ya, jadi ya kalau nanti pada level itu kira-kira semuanya sudah terkondisikan dengan baik ya Bu Novi ya. Iya Bu, betul. Betul. Kira-kira Bu Novi, apa sih yang akan bisa Bu Novi lakukan supaya bisa mencapai skala 8 atau 9 tadi kira-kira? Nah, kalau di angan-angan saya ya Bu, mungkin yang pertama saya itu harus bikin to-do list ya Bu. Mana dulu pekerjaan yang harus saya selesaikan dahulu. Kemudian yang kedua mungkin saya bisa berbagi pekerjaan dengan teman saya, dengan tim saya maksud saya. Karena kalau pekerjaan di sekolah itu kan pasti bertim ya Bu. Jadi saya harus berkolaborasi dengan teman. Mungkin salah satu lagi yang bisa saya ambil itu biasanya bertukar jam mengajar Bu, karena kan kalau guru mapel kita lebih fleksibel nggih Bu, tidak setiap hari ada di satu kelas itu. Jadi biasanya saya juga harus pintar-pintar untuk bertukar jam dengan teman, itu pun juga kalau temannya tidak bertabrakan dengan jadwal kelas lain Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh ya, jadi nanti langkah yang akan Bu Novi lakukan itu dengan cara to-do list atau mana yang mau dikerjakan lebih dahulu begitu ya, ditulis ya. Nah, kemudian nanti akan juga berkolaborasi dengan teman, saling membantu dengan teman supaya nanti pekerjaan Bu Novi sampiran selain tugas mengajar juga bisa terselesaikan. Dan yang ketiga nanti juga akan tukar jam ya Bu ya dengan guru lain ya. Iya betul Bu. Kira-kira itu dilakukannya secara bersama-sama atau mana yang lebih dahulu dilakukan ini Bu Novi? Kalau yang lebih dulu dilakukan untuk yang berkaitan di kelas Bu, tetap Bu. Nanti baru mungkin pekerjaan yang lain juga turut menyesuaikan Bu. Iya, soalnya kalau yang namanya mengajar nanti ya, kalau sampai kita kosong kasihan ya anak-anak kita ya. Bu, kadang kalau anak-anak tuh ketemu terus tanya, Bu Novi kok nggak masuk, kenapa? Nah gitu kan kita kasihan juga ya Bu. Iya. Nah kalau seperti itu berarti ini Bu Novi sudah menemukan ini solusi untuk masalah Bu Novi yang tadi sulit untuk membagi waktu ya Bu Novi ya. Iya Bu. Nah ini sudah menemukan solusinya. Jadi yang pertama nanti Bu Novi akan buat to-do list. Yang kedua nanti Bu Novi akan bertukar jam dengan rekan sejawatnya untuk mengisi kelas yang kalau misalnya Bu Novi berbenturan dengan acara yang lain sehingga nanti kelas tidak akan kosong, dan nanti juga Bu Novi akan berkolaborasi dengan teman dalam menyelesaikan pekerjaan yang mungkin Bu Novi sendiri tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Iya betul Bu. Kalau menurut Bu Kasih, rencana dari solusi saya itu sudah tepat belum ya Bu? Atau mungkin menurut Bu Kasih ada solusi lain Bu? Kan kita sama-sama guru mapel ya Bu. Jadi kita tahulah situasinya di kelas seperti apa. Iya Bu Novi, iya. Kalau menurut saya sih sudah sependapat dengan saya Bu Novi. Saya juga ketika misalnya saya pada hari Selasa, saya kok ada undangan KKG nih, waktunya kok jam 11 misalnya. Nah, saya juga melakukan hal yang sama dengan Bu Novi. Saya akan nukar jam dengan wali kelas sehingga hari itu saya tidak bisa mengisi, tapi nanti di hari lain saya bisa mengisi, sehingga anak-anak tidak akan kecewa karena tetap mendapatkan haknya untuk belajar bersama kita Bu Novi. Iya. Nah, ini setelah ngobrol dengan saya nih, kira-kira
Bagaimana ini perasaan Bu Novi ini? Alhamdulillah sudah lebih lega, Bu. Aku, takutnya, Bu, ada solusi saya itu kurang tepat, tapi setelah ngobrol sama Bu Kasih, insya Allah solusi yang nantinya akan saya ambil sepertinya sudah cukup tepat, Bu. Alhamdulillah kalau sekarang Bu Novi sudah merasa lega dan juga tentunya mungkin tadi agak merasa kurang nyaman dengan kondisi yang Ibu alami sekarang ini, sekarang sudah menjadi lebih cair suasananya. Iya, Bu. Saya juga ikut senang Bu Novi. Kira-kira masih ada lagi nggak ya yang Bu Novi yang ingin disampaikan kepada saya? Sepertinya sudah, Bu. Maaf ya, Bu, jadi malam-malam ini, curhat sama Bu Kasih. Tidak apa-apa Bu Novi, saya juga merasa senang kok kita bisa saling sharing. Saya juga mendapatkan pengalaman dari Bu Novi, dari cerita Bu Novi itu, karena juga ya sama-sama ya Bu Novi. Cuman Iya, kalau saya kan di SD, kalau Bu Novi kan di SMK, tentu iya, juga Bu. ada kondisi yang berbeda ini. Mhm. Baik Bu Novi, kalau sudah cukup, saya cukupkan sekian ya pembicaraan Iya, kita Bu. kali ini. Semoga oh iya, Bu Novi ada yang lupa. Bu Apa, Novi Bu? ini kira-kira mau dimulai kapan itu ya tadi aksinya Oh, tadi? iya. Iya. Sesegera mungkin ya, Bu. Karena kan saya juga nggak enak sama anak-anak kalau nanti ada kosong, terus pekerjaan saya jadi nggak selesai, itu kan juga kita sama-sama nggak enak sama teman-teman yang lain juga. Jadi sesegera mungkin ini akan saya lakukan, Bu. Iya. Baik Bu Novi, semoga nanti segera teratasi dan terkondisikan dengan baik. Baik Bu Oke, Novi, saya akhiri ya. Semoga sehat selalu. oke, terima kasih Bu Kasih. Lancar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Oke, Bu Kasih. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik. Bu Kasih kabarnya bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Hanya ini Alhamdulillah. ada sedikit masalah ini Bu. Oke. Kok nampaknya seperti lelah sekali, Bu? Iya Bu Novi, makanya saya tadi WA dengan Bu Novi karena saya ingin sekali sharing dengan Bu Novi. Saya ingin ngobrol, barangkali nanti setelah saya ngobrol dengan Bu Novi ini saya bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oke. Oke, Bu Kasih. Ada masalah apa, Bu, kalau boleh tahu? Ini Bu, murid saya ada yang sukanya itu mengganggu temannya. Terus dia itu tidak mau fokus belajar, tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik, hanya bermain, begitu Bu Novi. Seperti itu. Nah, itu yang masih sulit untuk mengikuti pelajaran itu siswa kelas berapa, Ibu, kalau boleh tahu? Iya Bu Novi. Sebenarnya itu siswa kelas 2 Bu Novi. Ya, ya seperti kita ketahui ya Bu Novi, Iya. profesi sebagai guru itu adalah profesi yang memang dari dulu itu saya cita-citakan dan alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun mengajar di SD. Ini rasanya mengajar itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, menghibur hati, apalagi melihat anak-anak siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan tingkah lakunya itu sering lucu gitu sehingga menghibur hati. Cuman kadang-kadang ada sih
di antara mereka gitu. Setiap kelas ini ada biasanya salah satu itu yang unik. Ya ini tadi yang saya ceritakan ke Bu Novi. Dia kelas 2, siswanya laki-laki ya. Dia itu sukanya bermain, terus glongsor di lantai. Terus kalau disuruh menulis nggak mau, kalau disuruh mengerjakan soal nggak mau. Padahal dia belum bisa baca, Bu Novi. Oh, terus siswa ini berarti setiap kali berangkat sekolah seperti itu nggih Bu, tidak mau memperhatikan, terus maunya hanya glingsor itu tadi. Seperti itu nggih Bu? Iya, terus kadang-kadang lagi dia itu bikin ulah dengan temennya. Temannya itu diajak ramai gitu, diajak main. Terus nanti akhirnya temennya juga memilih bermain dengan dia daripada memperhatikan apa yang disampaikan guru. Terus Nggih. kalau dia itu kadang-kadang juga jahilin teman. Nah, nanti kalau dia itu ganti dinakali, dibalas gitu, dia membalasnya dengan lebih ini. Lebih keras Makanya ya Bu? kemarin sempat tangan temennya itu dipukul itu sampai bengkak. Oh, iya. Oh iya Bu, Iya. sebelum kita lebih jauh ngobrolnya Bu, Mm-mm. kira-kira Bu tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu? Iya, Bu Novi. Jadi saya ingin nanti setelah kita ngobrol, setelah kita sharing, kemudian nanti bisa muncullah bagaimana saya kira-kira menghadapi anak itu supaya dia itu bisa seperti temannya lah. Ya, bisa tidak mengganggu temannya, bisa mengikuti pelajaran yang baik sehingga saya bisa mendapatkan ide apa ya kira-kira jalan apa ya kira-kira yang saya bisa mengatasi masalah itu, Bu Novi. Iya. Oke, Bu Kasih, dengan situasi di sekolah Ibu saat ini nih, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di level berapa Bu di masalah tersebut? Ya, kalau mengingat kondisi yang seperti ini ya Bu Novi ya, yang namanya kita mengajar di kelas, menyampaikan ilmu pengetahuan di kelas, nah, dengan situasi anak yang bermacam-macam, kita juga harus berpihak kepada murid kan Bu Novi ya. Iya. Kita harus mengetahui karakter murid yang berbeda-beda ini. Ya. Saya merasa kalau saya kok sekarang baru di level 6 ya Bu Novi ya. 6 aja udah ngepas itu belum naik itu kan saya rasa ini. Di level 6 ya Bu. Iya, Eh, mhm. Padahal Bu Kasih pengennya menghadapi masalah ini ada di level berapa Bu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya saya nggak muluk-muluk sih Bu Novi. Kalau saya nanti bisa di level 8 aja nggak apa-apa lah, nggak sampai 9, nggak sampai 10. Nggak sampai Kalau saya 9. sampai di level 8 saya sudah seneng melihat anak-anak nanti itu paling tidak ya dari kelas 2 itu kan ada 15 anak. Itu bisa rukun, terus mengikuti pembelajaran saya itu dengan senang, ya masalah ketercapaian ya karena memang kondisi anak-anak kan kemampuannya berbeda-beda ya Bu. Tapi Iya, setidaknya kalau ada ya anak yang tadi suka bikin ulah seperti itu, kemudian bisa saya kondisikan kan akan sangat membantu keberhasilan proses belajar mengajar di kelas itu kan Bu Novi. iya. Kalau di SD Ibu Kasih kan tadi kelas 2 ya Bu. Itu memang Mm-mm. harus benar-benar sabar ya Bu menghadapi anak-anak itu Bu. Kadang dinakali ada yang nangis, ada yang gantian bales. Nah, seperti itu kan juga butuh sabar yang ekstra ya Bu. Iya, betul sekali Bu Novi. Dan mereka itu kan masih cenderungnya itu ke bermain terus. Iya, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga juga saya harus memilih metode Tepat. yang kira-kira pas dengan materi yang saya sampaikan, yang mana bisa membuat anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran saya itu dengan senang gitu. Oke, oke. Terus kemudian Hmm. Bu, kalau ada masalah seperti itu, kira-kira rencananya Bu Kasih mau seperti apa Bu? Kalau melihat kondisi ya Bu Novi ya, sebenarnya sih memprihatinkan. Karena anak itu tinggalnya itu kan tidak bersama dengan orang tuanya. Hmm, Jadi dia itu tinggalnya itu bersama dengan neneknya,
dengan kondisi ekonomi yang juga kurang mampu, tentunya kan neneknya ini juga masih bekerja untuk mencari nafkah, sementara cucunya kan bisanya asal putuku meneng lah, apa yang dia kerjakan yang penting cucuku meneng gitu ya. Tapi ternyata ketika di sekolah anak itu masih jauh dari teman-temannya, terus Kalau kemampuannya juga membacanya juga berkurang. Nggak mungkin ini ya Bu Novi ya, saya ingin mengadakan kunjungan ke rumahnya ini Bu. Rencana saya nanti saya juga mungkin akan meminta tolong kepada wali kelasnya untuk menemani saya ke sana, dan juga saya mungkin juga akan menghubungi orang tuanya ya, karena orang tuanya ini kan tinggal di kota, jadi tidak setiap hari bersama dengan anak itu. Oke. Selama ini Bu Kasih apakah sudah pernah menghubungi orang tuanya mungkin Bu, atau nggak menghubungi, mungkin kalau pas ambil rapot gitu mungkin Bu Kasih ketemu atau wali kelasnya ketemu begitu Bu? Sudah pernah? Nah ini Bu Novi, mungkin ini kekurangan saya ya, saya memang belum pernah secara mungkin telepon ataupun WA dengan ibunya mengenai kondisi anaknya yang seperti ini. Karena mungkin ya, karena posisi saya itu sebagai guru mapel ya, jadi 1 minggu saya itu harus masuk ke 6 kelas, dan ini biasanya wali murid itu lebih dekat dengan wali kelas. Ya, karena yang setiap hari menghadapi anak itu wali kelasnya. Jadi ada sedikit yang tahu wali kelasnya. Kalau mungkin hari itu pas anak itu nggak berangkat, tapi saya kan tidak masuk kelas itu. Nah, saya juga kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak, walaupun saya juga sering menanyakan, ini berangkat enggak Bu ini ya. Nah, ini yang anak yang saya ceritakan ke Bu Novi ini juga ini sering nggak masuk sekolah Bu Novi. Nggak tahu kenapa ya. Tadi juga nggak masuk sekolah. Padahal tadi ada acara penting di sekolah, ada peringatan Hari Guru dengan acara yang sangat meriah. Sebenarnya kalau dia tadi berangkat itu juga akan senang mengikuti kegiatan itu. Ternyata dia juga nggak masuk. Nah, saya juga kurang tahu. Tadi saya juga tidak ngecek ke wali kelasnya, kira-kira kenapa nggak masuknya gitu. Nah, mungkin nanti juga penting ya Bu ya untuk ikut andil juga, mungkin sering menghubungi orang tuanya ya, walaupun hanya berkala, supaya nanti anak itu ada perubahan ya Bu Novi ya. Karena memang menjadi beban bagi saya juga Bu Novi kalau ada anak yang seperti itu. Iya Bu, iya betul. Kemudian Bu, menghadapi situasi yang seperti ini Bu, harapan terhadap anak-anak itu bagaimana? Harapannya ya Bu Novi ya. Ya harapan saya nanti semoga setelah saya nanti melakukan kunjungan ke rumah anak itu, bisa nanti anak itu bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, mau mengikuti pembelajaran, mau menulis, belajar membaca, ya tentu saja juga pendekatan antara saya dengan guru wali kelasnya juga Bu Novi, sehingga nanti dia paling tidaklah berkembang seperti anak yang lain, begitu Bu Novi. Harapan saya seperti itu. Iya. Harapan seorang orang tua ya Bu ya. Iya, karena bagaimanapun murid-murid kita itu kan anak-anak kita Bu Novi. Iya, jadi kita itu setiap hari bertemu dengan mereka, setiap hari kita mendoakan mereka seperti mendoakan anak kita sendiri. Karena doa yang baik untuk anak-anak kita itu nanti juga akan kembali kepada diri kita sendiri Bu Novi. Iya, betul, amin. Gimana pun kita itu udah menganggap anak-anak itu kayak anak kita sendiri ya Bu. Jadi pengennya untuk anak-anak itu yang baik-baik. Oke. Kemudian Bu Kasih rencananya kapan Bu mau berkunjung ke rumah orang tua simbahnya Bu? Ya, secara lebih cepat lebih baik ini ya Bu Novi ya. Semoga nanti semoga nanti di minggu ini ya Bu Novi ya. Minggu ini entah besok atau lusa saya akan segera untuk
mengajak kepada wali kelasnya untuk menemani saya karena memang lokasinya itu ada di pegunungan Bu Novi. Jadi kalau sendiri itu kok kayaknya bagaimana gitu ke bawah. Jadi rumahnya itu ada di bawah sekolah Bu. Oh, Seperti ya insya jalannya Allah nanti turun ke bawah gitu ya Bu? iya jalannya turun ke bawah betul di lereng itu. Berarti Bu Kasih rencananya berkunjung ke rumah murid tersebut dengan wali Iya. kelasnya gitu. Iya, Ya, dan karena juga yang paham nanti situasinya juga wali kelas gitu. iya, ya kan kebetulan wali kelasnya rumahnya juga tidak jauh Ya. dari SD Bu, sama-sama di Oh, Pedukuhan, oke. cuman Oke. beda Pedukuhan, tapi satu kelurahan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian Bu Kasih, ini kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Saya udah tahu ada masalah apa, Bu Kasih kok terlihat seperti murung. Nah, kemudian sekarang perasaannya bagaimana Bu setelah kita bisa saling curhat seperti ini? Alhamdulillah Bu Novi, sekarang saya sudah agak sedikit lega ini karena sudah bercerita dengan Bu Novi. Meskipun kalau dipikir-pikir hanya satu anak ya, tapi kan ini efeknya banyak sekali, akan mempengaruhi anak yang lain ya Bu Novi. Tapi Iya, setelah saya menemukan solusinya, ya insya Allah nanti besok saya akan segera lakukan itu untuk berkunjung ke rumahnya, untuk WA kepada ibunya terutama, dan juga untuk berkolaborasi dengan teman-teman nanti bersama-sama untuk melaksanakan pendekatan dengan anak itu sehingga nanti semoga anak itu nanti bisa menjadi anak yang lebih baik dan berkembang seperti temannya Bu Novi. oke. Oke, berarti dari masalah-masalah yang Bu Kasih ceritakan tadi terkait dengan solusinya juga dapat saya simpulkan kalau Bu Kasih akan melakukan home visit ke rumah simbahnya anak tersebut. Kemudian Bu Kasih juga rencananya akan menghubungi orang tuanya karena orang tuanya tidak tinggal satu rumah gitu. Dan Iya satu betul. lagi Bu Kasih juga akan berkolaborasi dengan Mau teman-teman Bu Kasih melakukan pendekatan, ya. dan pendekatan kepada anak-anak nggih supaya anak tersebut bisa Iya. mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu Kasih. Iya Bu Novi, terima kasih ya Bu Novi sudah mau mendengarkan curhat saya dan membantu saya Sama-sama Bu. mencari solusi. Iya, sama-sama Bu. Kita saling ya Bu. Kalau saya ada masalah, nanti gantian saya yang cerita sama Bu Kasih nggih. Iya Bu Novi. Oke, oh Bu Kasih, sepertinya sudah cukup dulu nggih. Saya ini kebetulan mau melanjutkan mengerjakan tugas Bu. Iya Bu Novi, Oke. terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Kasih. Assalamualaikum. Salam Bu. Waalaikumsalam.